Baik, teman-teman sekalian, kita pada inisiasi kedua ini kita akan coba membahas tentang pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan ya, tapi ini secara manajemen, di dalamnya terselipkan IT di dalamnya ya. Walaupun ini bicara ini ekonomi tapi nggak lepas dari dunia IT zamannya sekarang ya, karena sudah memang dunianya seperti itu. Baik, kita akan coba pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Nah, saya coba kembali pada pembahasan inisiasi sebelumnya tentang perusahaan. Perusahaan banyak jenisnya ya, ada perusahaan bisnis, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, manufacture, kemudian perdagangan. Nah, di sini eh, jenis perusahaan banyak. Kemudian ada yang departemen. Kemarin kita sudah bahas berbagai macam tentang perusahaan. Baik, kita coba praktisnya saja dulu. Nah, perusahaan kemarin kita lihat dalam segitiga seperti ini. Nah, saya akan mengulang dulu segitiga, tapi saya buat simpel di dalam segitiga perusahaan ini. Kenapa dibuat seperti segitiga ini? Karena dalam sebuah perusahaan lebih seperti ini, makin ke bawah dia makin banyak personilnya, maksudnya begitu ya. Ini adalah bicara tentang orang di dalamnya sebuah organisasi dengan orang di dalamnya secara struktur. Nah, tapi dibagi menjadi 3, tahapan yang paling atas adalah pengambilan keputusan secara strategis, ya. Ini pucuk pimpinan biasanya, CEO-nya, penanggung jawabnya, manajer utamanya, dirutnya, ya kemudian di tengah adalah manajer area mungkin ya, supervisi, ya kita sering sebut supervisor. Nah, ini ada di sini taktis, operasional. Operasional itu di bawah semua ya. Bicara tentang operasional, itu termasuk marketing, ya termasuk ke bagian production, ya orang-orang production, orang-orang jasa mungkin ya di dalamnya yang melayani secara langsung konsumennya pada bentuk-bentuk jasa tertentu. Oke, nah ini sebuah perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan ini sebenarnya sifatnya dalam mengambil sebuah keputusan. Kita lihat sini. Nah, saya bagi nih ya, tadi segitiganya di sini masih ingat, kemudian strategisnya bagian atas, tapi bentuknya kita buat segi 4 saya bagi. Ini adalah eksternal perusahaan. Jadi dalam sebuah perusahaan, eee, bagian eksternalnya adalah bagian di luarnya atau yang kalau di ekonomi sering disebut ekonomi makronya yang mempengaruhi ekonomi mikro di dalam perusahaan tersebut ya. Nah, ekonomi mikro itu di dalam perusahaannya atau internal perusahaannya. Nah, bagaimana melihat sebuah keputusan diambil di internal. Makin ke bawah ini makin rinci. Keputusan yang diambil makin rinci. Jadi di bawah ini sudah harus rapih kalau mengambil untuk membuat ini ya, karena di tengah ingat, operasional itu tidak bisa melenceng dari scheduling atau tidak bisa melenceng dari program-program yang sudah terinci. Ya, kesalahan yang ada pada operasional sedikit juga akan mengakibatkan berbahaya bagi perusahaan tersebut. Contohnya produksi, salah produksi di satu bagian saja ini kacau gitu ya. Nah, di bagian taktis ini kalau di bagian produksi atau industri yang eee, pernah saya pegang adalah ini adalah bagian, eee, perencanaan produksi. Misalkan ada PPIC, perencanaan produksi ya, perencanaan produksi itu kalau di ini adalah dia yang merencanakan seluruh produksi, mulai dari pembelian bahan baku, pembelian bahan setengah jadinya atau bahan supporting-nya, kemudian, distributed-nya, semua dia yang rencanakan ya. Nah, ini taktis disebutnya karena dia melakukan pekerjaan, job-nya diselesaikan di meja sama dia, kemudian didistribusikan ke bagian operasional. Kemudian, terjadwal, dia yang membuat jadwalnya didistribusikan ke dalam, operasionalnya. Jadi semuanya seperti itu dan lebih banyak offline-nya di internal itu ya. Kemudian makin ke atas makin nggak terinci,
makin ke atas tuh makin nggak terinci. Jadi keputusan yang di manajerial paling bilang, "Produksi jenis ini, produksi jenis ini, produksi jenis ini." Nah, kembali lagi bagaimana tahap strategis bisa menentukan produksi jenis ini untuk yang ini, jenis ini untuk yang ini. Karena dia lihat mungkin feedback-nya dari marketing, kembali lagi, tapi di sini kita tidak bicarakan feedback dari information dari penjualan, laporan marketing, analisis perusahaan, dan segala macam. Nah, itu adalah prosesnya yang ada di dalam tahap strategis, ya, analisis marketing, analisis produk, analisis segala macam, analisis itu strategis. Untuk menentukan apa? Produk apa bulan depan yang harus dikembangkan, produk apa yang harus riset, yang di-development. Jadi itulah kalau di manufacturing, ya. Salah satu contohnya, atau di bidang perusahaan dagang, produk apa yang laku dari marketingnya dan segala macam. Itu internal perusahaan. Bagaimana sekarang bicara tentang eksternal perusahaan. Eksternal perusahaan itu nanti kita bahas tentang, kalau di dalam ekonomi ada ekonomi makro. Jadi perusahaan itu tidak berdiri sendiri, ya. Dia berdiri sendiri, ada pesaingnya, ya, ada pesaing perusahaan tersebut yang barangnya juga mungkin diproduksi sama gitu, atau jasanya juga sama, ya, sebagai pesaing perusahaan. Ada perusahaan yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, government, ada yang berhubungan dengan budayanya. Jadi faktor eksternal perusahaan mempengaruhi perusahaan di dalam perusahaan tersebut, ya. Nah, makanya tiap strategis ini biasanya lebih luas ke dalam model di luarnya. Kenapa? Dia berpikir strategis di atas, bagaimana dengan legalitas, bagaimana dengan pesaingnya, nah, eksternal itu di strategis makin luas, ya. Makin luas dia wawasan di, lingkungannya. Kemudian di taktis, taktis makin sedikit, makin sempit. Karena dia tidak terlalu butuh hal-hal yang seperti itu, dia hanya tahu, oh, seperti ini, yang dia hanya tahu di taktis, oh, belinya di supplier ini, gitu. Karena apa? Supplier itu menentukan kualitas barang, harganya seperti apa, nah itu taktis menentukan, ya. Untuk, mereduksi cost seperti apa, itu taktis, gitu ya. Nah, prediksi-prediksi tidak terlalu dipakai juga di taktis, gitu ya. Makin ke bawah, makin nggak ada faktor lingkungan. Karena di bawah cukup selesai pada sistem yang, sudah ditugaskan, makin ke bawah makin hilang faktor luar itu. Tapi makro internal di perusahaan seperti, job description, kemudian penyelesaian tugas, penyelesaian project, ini jelas. Nah, itu kira-kira, tentang sebuah pengambilan keputusan secara singkat dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau kita mau lihat di IT services-nya, akan seperti ini nanti, ya. IT services berbicara keseluruhan sekarang, ya, baru nanti ke bagian-bagian kecil di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi kalau kita mau lihat, sekarang perusahaan yang maju, modern, selalu berdasarkan IT services-nya, ya, atau IT personelnya. Kenapa? Kita semua sudah menggunakan gadget, kita sudah menggunakan peralatan, apalagi sekarang masa-masa pandemi, semuanya pakai alat, semuanya pakai device yang namanya computerized, ya. Device kita sekarang yang namanya apa, kemarin kita sudah bahas yang namanya smartphone kita tuh udah komputer gitu loh. Nah, kemudian masuk ke dalam, model transaksi. Nah, transaksi sekarang bukan transaksi seperti dulu, kita sudah bisa online transaksi dan aplikasi e-commerce sudah banyak sekali gitu. Nanti kita coba masuk ke e-commerce seperti apa sedikit. Kemudian enterprise-nya seperti apa. Nah, ini ada ERP namanya. ERP ini, eee, sistem yang memang dibentuk untuk menyelesaikan banyak masalah di dalam perusahaan, berbasis internal perusahaan seperti misalkan accounting-nya, finance-nya, Eee, PCM-nya, ya, marketing-nya, dan segala macam, dia dia, human resource-nya, ini semua dimasukin ke sini,
enterprise-nya, tapi kita nggak bahas enterprise-nya sekarang ya. Nah, tapi Anda bisa lihat di sini adalah sistemnya sudah seperti ini. Nah, ini udah masuk dalam perusahaan ya. Nah, kira-kira seperti ini dulu, video pendek ini untuk melengkapi pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Kita share sharing. Nah, bagaimana nanti, kita sebagai orang-orang yang sudah berdiri di zamannya era informasi, sistem informasi, eee, bisa mengembangkan sistem ini. Nah, kira-kira seperti ini untuk teori pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Video berikutnya adalah, bagaimana, menggunakan aplikasi, menggunakan DSS. Nanti kita bahas sedikit tentang apa yang pernah saya tulis di dalam buku saya. Terima kasih, salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan supaya pandemi cepat selesai di negara kita. Terima kasih.